Kita bilang, kan anak Tuhan itu dilahirkan jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Yes, rencana Tuhan itu buat kita. Tapi siapa yang suruh kita turun? Kita. Masa depan kita itu dibangun oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Orang Kristen berdoanya kuat, tapi kerjanya malas, tapi minta diberkati sama Tuhan. Aneh menurut saya. Kalau dia hidup susah di usia 50-60 tahun, pertanyaannya dia ngapain aja selama 50 tahun kemarin gitu loh. Dunia ini betul-betul berputar saudara. Tergantung keputusan kita. Kita mau tetap ada di atas, kita harus kerja keras. Tuhan selalu inginkan yang baik buat kita, tapi apa yang kita tabur dalam hidup kita, kita yang harus menuainya. Tuhan mungkin akan memulihkan kehidupanmu karena engkau bertobat sungguh-sungguh. Tapi harga yang kamu harus bayar tetap harus dibayar. Tuhan tidak bisa disogok. Jadi pastikan Anda bikin keputusan apapun dilandasi kebenaran firman dan takut akan Tuhan. Shalom. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya mau share tentang living your consequences. Menghidupi consequences. Apa ya bahasa Indonesia konsekuensi Anda. Menghidupi konsekuensi Anda. Kita tidak bisa memilih lahir miskin atau kaya. Tapi kalau kita mati miskin atau kaya, itu adalah keputusannya. Setuju, katakan amin. Bagaimana kita lahir, kita gak bisa menentukan. Kita gak bisa milih lahir dari orang tua kaya atau miskin, keluarga yang harmonis atau tidak, lahir di kampung atau di kota. Semua itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita, itu adalah keputusan kita. Today builds tomorrow. Apa yang kita bangun hari ini akan membangun masa depan kita. Masa depan kita itu dibangun oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Coba ambil waktu sebentar. Renungkan apa yang Anda mau bangun 5-10 tahun ke depan. Anda mau bawa hidup Anda kemana 10 tahun dari sekarang? Sekarang 2019. 2029 Anda ada di mana? Anda mau mengerjakan apa? Apapun yang kita capai hari ini merupakan taburan dari masa lalu. Orang gak bisa jago main gitar kalau bertahun-tahun dia gak pernah belajar gitar. Orang gak bisa bahasa Inggris tiba-tiba bim salah bim blong bisa. Hi, I love you gitu. Bisa ngomong bahasa Inggris jago. Kalau gak pernah belajar bahasa Inggris. Untuk apapun yang kita ingin capai dalam hidup ini, kita harus tabur. Saya tidak mungkin bisa punya yayasan yang berdampak bagi seluruh Indonesia kalau saya santai-santai aja di Jakarta. Mani-pedi, arisan, kumpul-kumpul sama teman-teman, shopping-shopping. Gak bisa. 13 tahun di Indonesia, saya bergerilya, berusaha menolong orang miskin, berada bersama-sama kaum papa. Setiap bulan saya pergi ke pedalaman. Makanya bisa buka center di seluruh Indonesia. Hari ini ada lebih dari 5.000 anak di 70 titik. Itu gak bisa dikerjakan satu hari. 12 tahun Tangan Pengharapan berdiri dan hari ini ada. Tentu kasih karunia Tuhan, amin. Saudara harus tahu bahwa attitude, kinerja, cara Anda bekerja, cara Anda bersikap, ucapan Anda, reaksi terhadap tekanan, uang yang Anda keluarkan, itu menentukan Anda ada di mana nanti. Banyak orang gak suka dengan hasil perbuatan mereka atau keputusan yang mereka ambil. Saya ambil contoh yang lucu-lucu aja. Ada orang yang sukanya makannya banyak, tapi dia kaget, kenapa gue nambah berat ya gitu. Kenapa jadi gendut banget sekarang? Padahal dia lupa tiap hari dia makan nasi bebek gitu. Itu saya. Seperti istri yang suka marah-marah, tapi heran, kok suami saya gak betah di rumah ya? Kalau Anda sweet, istri suamimu betah, amin. Firman Tuhan aja berkata, siapa yang tahan tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar? Seperti wanita yang mau menikahi pria yang cool. Cewek tuh suka cowok cool. Tapi herannya, mereka mengeluh. Gimana sih? Gak perhatian, gak romantis, gak bisa mengungkapkan rasa kasih sayang gitu. Cuek banget. Padahal kita milih yang cool. Saya akhirnya belajar bahwa cowok tuh ada paketnya, saudara. Kalau kita pengen, ada yang jomblo angkat tangan. Yang belum menikah angkat tangan.
Nah, kalau dibilang jomblo malu angkat tangan. Kalau belum nikah angkat tangan ya. Memang kalau jomblo tuh nasib ya enggak? Kalau bachelor ya, kalau single itu keputusan. Amin. Nah, kita pilih pacar. Yang cowok itu ternyata ada paketnya. Saya pelajari pria yang romantis itu punya sisi agak bawel sedikit, agak detail, agak ngatur, orangnya eksklusif, keluarga banget. Tapi dia baik. Cuma mungkin bagi perempuan yang gak suka diatur, ini nyebelin gitu. Nah, waktu saya milih pasangan hidup, saya milih Jojo. Saya suka pria cool. Tapi saya ngeluh, kok gak perhatian sih gitu kan. Tapi sekarang setelah nikah berapa tahun saya baru ngerti. Untung saya nikah sama Jojo. Kenapa? Mana ada pria yang bisa biarin istrinya ke pedalaman setiap bulan tanpa ngomel coba. Coba yang pria yang romantis yang aku makan seorang diri. Kamu di mana gitu kan? Gak bisa. Untung saya punya cowok yang cool, suami yang cool. Yang saya ngilang seminggu gak apa-apa gitu. Yang ngilang 3 hari baru dicari gitu. Nah itu suami saya saking cueknya gitu loh. Tapi dulu jadi masalah, bisa ngerti ya? Kita harus tahu bahwa siapapun yang kita pilih ada konsekuensinya. Kebanyakan orang mau enaknya aja. Mau yang romantis tapi yang perhatian. Ya gak bisa lah. Gitu kan, perhatian sih sedikit ya, sedikit. Duit kok tinggal dikit, Hen. Nah itu perhatian tuh dia tuh ya. Seperti pria yang ingin punya istri bak model tapi ngeluh. Kok maintenance-nya mahal sekali? Milihnya istrinya yang kayak Mercy tapi servisnya maunya Toyota. Come on. Orang yang dari muda sukanya hura-hura gak mau bantu orang tuanya kerja. Tapi ngarepin sampai tua dia kaya raya gitu. Gak bisa dong. Saya ketemu anak muda yang zaman saya SMA. Dia udah bawa mobil kayak Pajero ke sekolah. Anak orang kaya. Tapi sekarang ketemu saya. Sorry, bukannya merendahkan. Dia bawa Xenia dan dia bawa Grab. Saya bilang loh, kok bisa begini gitu. Dulu keluarganya kaya banget loh. Kami naik angkot, dia bawa mobil Pajero, bayangin. Ternyata dunia ini betul-betul berputar saudara. Tergantung keputusan kita. Kita mau tetap ada di atas, kita harus kerja keras. Jangan hanya hura-hura aja, amin. Orang yang malas di usia 40-50 tahun biasanya gak punya pekerjaan yang mantap. Saya mau ngomong ini. Kadang-kadang kita ketemu orang yang usianya udah 40, 50, 60. Hidupnya susah banget. Keluarganya susah menderita. Dan herannya gak ada yang mau bantu dia gitu. Dan hari ini ketika saya ketemu orang yang seperti itu. Saya gak cepat-cepat menghakimi. Di mana tuh saudara-saudaranya kok gak bantu dia? Oh enggak. Saya pelajari orang itu menuai apa yang dia tabur. Kalau dia hidup susah di usia 50-60 tahun, pertanyaannya dia ngapain aja selama 50 tahun kemarin gitu loh. Saya menemukan orang-orang seperti ini, kerjanya gak bagus, gak jujur, males. Kita bilang, kan anak Tuhan itu dilahirkan jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Yes, rencana Tuhan itu buat kita. Tapi siapa yang suruh kita turun? Kita. Galatia 6 ayat 7, kita baca sama-sama. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah gak bisa dipermainkan. Aneh sekali kalau orang Kristen berdoanya kuat, tapi kerjanya malas, tapi minta diberkati sama Tuhan. Aneh menurut saya. Kita heran kenapa rumah tangga kita gak bahagia. Kita bilang, Tuhan kembalikan suami saya ke rumah. Saya kalau konseling keluarga-keluarga, saya selalu bertanya kepada istrinya. Kalau Tuhan mau jawab doa itu gampang. Segampang membalikkan telapak tangan. Suamimu bisa dipulangkan dari wewek gombel itu hari ini juga. Tapi pertanyaan saya sederhana. Berapa lama dia tahan di rumah? Kita ingin rumah tangga kita damai. Kita ingin rumah tangga kita sejahtera. Tapi bagaimana seorang istri mengelola keuangan, itu akan mempengaruhi bahagia tidak rumah tangganya. Bagaimana seorang ayah bisa jadi ayah yang baik buat anak-anaknya. Gak cuma pulang dan marah-marah, itu akan menentukan kebahagiaan rumah tangganya.
Tuhan selalu inginkan yang baik buat kita, tapi apa yang kita tabur dalam hidup kita, kita yang harus menuainya. Cara menyikapi masalah secara singkat, saya mau share tentang, sekarang kita udah kadung. Kita menghadapi konsekuensi. Gimana menyikapinya? 2 hal saja. Yang pertama, jangan menyalahkan orang lain. Manusia punya kecenderungan selalu nyalahin orang lain. Selalu cari kambing hitam. Kita kasih salah satu contoh, kerjaan. Anda mau resign dari kerjaan. Kenapa? Anda kecewa sama atasan. Kita nggak bisa menilai atasan kita hanya di satu waktu ketika dia menyakiti kita. Coba ingat kejadian-kejadian lain ketika dia menolong kita. Kejadian-kejadian lain ketika dia baik sama kita. Judgment kita terhadap orang tidak bisa based on on occasion. Gak bisa hanya berdasarkan satu pengalaman dia sakitin kita. That's it. Tapi yang terjadi bukankah itu? Makanya ada pepatah, jutaan kebaikan dilupakan, tapi satu kali kesalahan diingat sampai mati. Kita bikin baik sama orang tuh banyak. Tapi satu kali aja kita gak nyenengin dia, mulut kita mungkin kecelplosan ngomong yang nyakitin dia. That's it. Forget it. Semua kebaikan kita dilupain dan kita jelek banget di mata dia. Kita gak bisa nilai orang hanya dari kejadian satu kali dia salah gitu loh. Pertanyaannya gini, bagaimana kinerja atau performa kerjaan Anda? Bosmu oke, bosmu gak baik, bosmu gak pernah ngasih bonus, bosmu songong, apalah pendapatmu tentang bosmu. Tapi izinkan, saya bertanya, gimana kinerja kerja Anda di tempat kerja? Coba tempatkan posisi bosmu di kamu, kamu di bosmu. Kira-kira kalau Anda yang jadi bosnya, tahan gak punya karyawan kayak begini? Malas, datang terlambat, kalau dikasih tahu auban, ngerti auban? Keras kepala, gak mau dengerin. Disuruh ngerjain bertahun-tahun gak dikerjain. Udah gitu suka ngelawan. Kalau kritik hebat, tapi kalau nolongin susah gitu. Bukankah kita gitu? Kalau ada masalah tuh jangan cepet-cepet nyalain orang gitu loh. Koreksi diri sendiri. Gampang gak punya karyawan kayak kita gitu. Satu hari saya punya karyawan yang kerja sama saya 9 tahun. Dia itu selalu saya beri kesempatan yang sangat panjang. Padahal manajer saya udah ganti 3 kali. Manajer yang pertama bilang, orang ini keluarin aja Bu. Gak berfungsi apa-apa. Di tempat kerja ini dia cuma jadi penghambat aja. Kenapa begitu? Tiap hari kerjaannya ngecek Facebook. Nonton baca detik.com. Nonton YouTube. Jadi jam kerja itu dipakai buat main-main. Bayangin, dia susah kami tolong. 9 tahun dia gak bisa bayar kontrakan rumah, kami bayarin. Anaknya mau sekolah, kami bayarin. Sampai anaknya mau kuliah, kami sekolahin. Gak usah nyebut-nyebut kebaikan kita deh. Intinya Anda tahu kami sudah lakukan yang kami bisa. Tapi balasannya bukannya kerjanya rajin, tapi nonton YouTube, baca detik.com, main-main, nulis artikel buat majalah lain supaya dapat duit. Sementara gajinya gak kecil di tempat kami. Percayalah, gak kecil. Keluarganya amburadul, istrinya tukang ngutang. Saya pernah bebasin hutang istrinya ini di luar 30 juta. Kalau enggak, mereka berbunga terus itu hutang dari tengkulak. Berbunga, sampai gak habis-habis gitu loh. Jadi saya pikir kalau saya mau mendidik anak buah saya harus bantu dia hentikan dulu masalahnya. Kalau enggak setengah mati dia mau kerja berapa lama bayar hutangnya gitu kan. Saya hentikan dulu hutangnya, saya bilang, bikin surat perjanjian, kamu gak akan pernah berhutang lagi. Kemudian istrinya saya panggil ke kantor, tanda tangan, saking jengkelnya. Sama tukang sayur aja ngutang, bayangin itu habit. Jangan nikah sama tukang ngutang, menderita di krimu. Percayalah. Saya panggil dia dan tiga kali manajer ganti, tiga kalinya bilang pecat aja Bu. Saya kasih kesempatan sampai 9 tahun. Anda bisa pastikan, ada masalah? Anda bisa pastikan bahwa saya sudah sangat berusaha sabar. Kasih dia kesempatan terus. Saya pikir siapa sih yang gak pernah bikin salah. Saya kasih kesempatan terus.
Dan gawatnya orang ini gak pernah berubah. Akhirnya saya sudah bohwat. Ngerti bohwat? Udah gak tahu lagi mesti bikin apa. Kalau pemimpinmu sampai kehabisan akal berarti Anda sudah parah sekali gitu loh. Ya. Nah, kemudian saya panggil dia dan saya bilang gini. Oke deh Pak, kalau Bapak jadi saya, Bapak gimana? Karena saya sudah kasih Bapak kesempatan 9 tahun loh. Bapak gak mau berubah. Kalau Bapak jadi saya mesti gimana? Terus dia bilang apa? Keluarin aja Bu. Oh ya udah, terima kasih. Bapak keluar aja. Jadi dia yang mutusin sendiri. Saya senang. Harus dibalik gitu. Kalau kamu jadi saya, kamu ambil keputusan apa? Punya pegawai kayak kamu gitu loh. Iman tidak boleh diskon kerja keras. Kita pengen punya masa depan yang sukses. Kita pengen punya akses kepada kelimpahan. Kita ingin diberkati Tuhan. Kita ingin bisa punya hidup yang nyaman. Tapi dengar, iman kita tidak mendiskon kerja keras kita. Amsal 22:29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Ayat ini jelas menunjukkan keterkaitan antara iman dan tindakan kita. Iman dan perbuatan, iman dan pekerjaan. Iman itu bukan sesuatu yang kita bicarakan. Iman itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Bahwa kalau sesudah Anda berdoa, Tuhan berkatilah saya sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Anda pergi ke tempat kerja, apa yang Anda harus lakukan? Kerja sungguh-sungguh. Supaya Tuhan dimudahkan untuk memberkati kamu gitu loh. Bisa mengerti maksud saya? Promosi adalah hasil dari kejujuran, keahlian. Dikatakan orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja. Cakap bicara soal ahli, excellent. Kerja keras kita, kepercayaan yang terbangun yang membuat seseorang dipromosi. Gak bisa hanya, kamu Kristen ya? Kamu rajin berdoa? Puji Tuhan, kamu jadi manajer saya. Gak bisa. Kita pilih manajer adalah orang-orang yang handal, yang bisa dipercaya, yang jujur, yang kerja keras, yang lebih pintar dari yang lain. Ada amin? Promosi adalah hasil akhir dari pembuktian diri kita. Kalau kita berintegritas, jujur, kerja keras, kreatif, kesempatan untuk dipromosi akan lebih besar. Anda tidak bisa mempermainkan Allah. Orang harus menuai apa yang mereka tabur. Kita bicara yang lain lagi sekarang. Tadi soal kerjaan, sekarang soal pasangan. Sama, jangan menilai pasangan Anda ketika Anda dilukai saat itu. Gak fair. Karena tidak mungkin ada masalah tanpa kontribusi keduanya. Ketika kita punya masalah dalam rumah tangga, saya belajar, yang kita harus lakukan adalah ini. Berhenti saling mengkoreksi. Kita harus mulai mengevaluasi diri. Ketika saya sama Jojo bertengkar, ada masa-masa di mana kami bertengkar terus. Yang terjadi adalah kami saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Karena garpu gak pernah merasa mirip sama sendok. Dan sendok gak merasa mirip sama garpu. Tapi beberapa orang enggak bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Segampang dia ngomong mau nikah, segampang itu juga dia bercerai. Ternyata kita berbeda. Aduh, dari pacaran juga udah beda. Sejak kapan kita sama? Sepatu aja kanan kiri ngadepnya beda. Tapi karena itulah kita butuh sepatu berbeda di kanan kiri. Ada yang senang pakai sepatu kanan dan kanan? Pernikahan juga begitu, kita berbeda. Tapi keduanya saling melengkapi. Tapi untuk beberapa orang dijadikan alasan untuk perceraian. Sederhana sih, kalau Anda punya masalah dengan pasangan Anda. Nomor 1, perceraian tidak boleh jadi pilihan. Karena kita anak Tuhan, amin. Gak boleh belajar apakah perceraian diperbolehkan. Hanya karena Ahok bercerai terus kita bikin seminar di gereja. Apakah perceraian diperbolehkan. Itu mah cari-cari alasan. Kalau Alkitab perbolehkan, saya yakin banyak orang yang udah bercerai. Kenapa? Karena nikah itu gak mudah. Makanya jomblo-jomblo kalau pikir mau bahagia kudu nikah, belajar dulu. Yang udah nikah aja banyak yang cerai, kenapa kamu pikir menikah untuk bahagia? Tapi apakah tidak ada yang bahagia? Pak Ishak bahagia, saya bahagia.
Sekali lagi itu pilihan. Waktu kita nikah, itu kan kita janji nikah. Apakah menikah adalah sebuah keputusan yang baik? Kata firman Tuhan, itu baik. Tetapi ada konsekuensi dari membangun pernikahan. Bahwa kita harus melewati suka duka, pahit manis, gunung lembah, sakit sehat. Tapi bukankah kita sudah janji? Kita akan setia. Tapi kenyataannya, waktu itu terjadi dalam pernikahan, gak semua orang ingat akan janjinya. Konsekuensi dari keputusan kita. Kemarin ada orang Instagram message ke saya di Instagram, dia bilang gini, ada perempuan Kristen yang pindah agama karena dia menikah dengan pria yang beragama lain. Dia mualaf, dia pindah agama dari Kristen, dia tinggalkan Yesus, dia ikut suaminya. Tapi ternyata rumah tangganya gak bahagia. Sekarang dia pengen tinggalin suaminya. Kenapa? Dia bilang dia sudah salah buat keputusan. Hey, kalau Anda beli baju, mungkin beberapa toko bilang bisa refund. Kalau nikah ngambil anak orang, gak ada refund. Gak bisa dikembalikan. Enak aja gak cocok, salah bikin keputusan mau cerai begitu aja, gak bisa. Anda harus ambil konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Bu, kalau udah terlanjur cerai gimana? Ini jadi pelajaran. Paling tidak Anda tahu bahwa setelah Anda menikah lagi pun, pernikahan kedua belum tentu bahagia. Akan ada konsekuensi lagi dengan suami yang baru. Pernikahan yang pertama, suami parah. Pernikahan kedua, apa menjamin suami tidak parah? Setiap orang punya kelemahan. Tapi kalau Anda datang kepada saya, kasusnya itu beda-beda kita nasehatinnya ya. Untuk beberapa kasus, ada yang karena istrinya dipukulin terus. Wah, itu saya sarankan pisah. Kenapa? Firman Tuhan berkata, suami istri boleh berpisah sementara supaya masing-masing berdoa. Tapi lalu apakah boleh menikah lagi? Gak boleh kata firman Tuhan. Kalau dalam keadaan suami istri masih hidup, tidak boleh menikah lagi. Jadi kalaupun mau berpisah karena istrinya dipukulin terus daripada mati. Orang gereja kan kadang-kadang sok rohani. Tidak boleh tinggalkan suamimu, pulanglah kepada dia. Dia banyak bos. Yang nolongin dia siapa? Nah saya akan bilang boleh pisah. Tapi tidak boleh menikah lagi sampai pasanganmu meninggal dunia. Istri-istri maupun suami-suami, kalau ada masalah di rumah tangga, katakan parah banget. Milikilah keinginan untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan masalah berlarut-larut. Kalau Anda udah antipati, cerai aja, udah gak bakal mikirin jalan keluar. Tapi kalau Anda menempatkan dirimu, udah kadung nikah, gak ada jalan keluar untuk pisah. Jadi mau gak mau Anda harus perbaiki hubungan ini. Amin. Tapi kalau alternatifnya selalu pisah, gak ada usaha untuk memperbaiki pernikahan ini. Oke katakan Bu Heni, udah didoakan, udah diajak ngomong, tetap gak bisa, gimana dong? Hei, ini, kalau kita sudah doakan, yang kedua, pastikan hidup kita benar. Karena suami-suami yang tidak seiman, itu bisa dimenangkan oleh kesalehan istrinya. Bukan oleh karena perkataannya, bukan karena omelannya tiap hari. Nah, kalau suami sudah didoakan, hidupmu sudah benar. Oke, apalagi? Ya udah, nunggu aja. Nunggu apa, Bu? 2, dia berubah atau dia dipanggil Tuhan. Selesai. Sekarang masalah lain. Kecewa sama orang tua. Anak muda zaman sekarang. Kalau udah kena narkoba, overdosis, kalau udah jatuh dalam hubungan seksual, terus hamil di luar nikah, atau apalah yang kasus-kasus anak muda hari ini yang parah-parah. Kalau ditanya, kenapa kamu bisa ada di sini hari ini? Mabuk-mabukan sampai jatuh, sampai luka-luka berdarah gitu kan. Karena orang tua saya broken home. Orang tua saya meninggalkan saya. Saya tidak punya kasih sayang seorang ayah. Aduh, basi. Dengar, kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Orang tua kita bisa bercerai, tidak urus kita dengan baik. Tapi kita mau hidup seperti apa? Keputusan ada di tangan kita. Saya banyak kok ketemu anak-anak yang tidak punya orang tua sama sekali. Tapi hari ini hidupnya sukses. Hidupnya gak aneh-aneh.
Saya lahir di keluarga yang broken home. Orang tua saya gak peduli saya sampai saya besar. Saya haus kasih sayang orang tua. Hancur mah hancur banget. Tapi hari ini saya ada sampai di titik hari ini karena keputusan. Masa depanmu tidak ditentukan oleh keadaanmu. Masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Tuhan sayang kamu dan kamu terima itu, kan gitu. Saya percaya masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, jangan menyalahkan orang. Katakanlah orang jahat sama kita. Katakanlah orang itu, aduh jahat banget ngerusak hidup kita. Miliki iman dong kayak Yusuf. Yusuf itu percaya banget sama Tuhan. Orang yang percaya banget sama Tuhan, sakit aja tuh percaya Tuhan akan bekerja gitu loh. Kalau orang tuh percaya sama Tuhan, dijahatin orang dia bilang gini, asik sebentar lagi ada berkat gitu. Kayak saya kalau diomongin orang yang jelek-jelek, langsung saya bilang gini, asik sebentar lagi ada berkat. Gitu dong. Kalau ada masalah, jangan langsung negatif. Miliki iman, katanya anak Tuhan. God can use anyone, even your enemies. And God can use anything, even your problem, to bring you to His perfect plan. Tuhan itu bisa pakai siapa saja termasuk musuh-musuh kita. Dan Tuhan bisa pakai apa saja termasuk masalah kita untuk membawa kita kepada janji-janjinya yang sempurna dalam hidup kita. Saya bersyukur hari ini kenapa saya lahir di keluarga yang tidak mempedulikan saya. Kenapa saya lahir di keluarga yang tidak mau sekolahin saya. Sampai saya harus kerja banting tulang untuk bisa kuliah. Sampai saya pernah ditaruh di rumah orang kaya di Australia untuk jadi pembantu ngurus anaknya. Yang naruh saya penggembala saya, bayangin gak? Orang kaya ini donatur gereja, saya full timer gereja. Nah saya ditaruh di rumah orang kaya ini untuk ngurus anaknya. Bersihin rumahnya, masakin. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Mungkin mereka tuh mikirnya, gue bohongin loh jadi kakak pembina rohani. Padahal mah jadi pembantu gitu kan. Saya sadar-sadar saya disuruh jadi pembantu di situ tuh kapan? Adalah ketika anaknya orang kaya ini melambaikan seragamnya dan bilang gini, Cik, setrikain bajuku. Loh, kalau kakak pembina rohani kan harusnya dihargai ya. Masa disuruh nyetrika? Masakin oke lah kan ceceh gitu kan ya. Bersihin rumah ya udahlah saya kan lebih dewasa. Ini sampai disuruh nyuci gosok saudara. Belum sampai di situ. Saya disuruh belanja, beli beras, beli apa. Nenteng belanjaan tuh beratnya kayak apa? Sendirian. Gak boleh naik taksi, jalan kaki. Terus kalau saya ke kantor kan full time. Ke kantor. Tiap hari gembala saya ketemu saya tuh urusannya marahin saya urusan rumah tangga. Kenapa beras sampai habis gitu? Kenapa kamu gak mau masakin Indomie buat si A gitu? Jadi saya diomelinya tuh urusan rumah tangga. Jadi saya pembantu rumah tangga untuk sesaat saudara. Gak lama sih 3 tahun. Bentar ya. Saya ditaruh tidur tuh di ruangan sunroom. Kalau di Australia tuh kita sunroom tuh ruang jemur pakaian. Saya dikasih kasur, saya tidur di situ. Tahu gak Australia tuh dinginnya kayak apa? Saking saya kedinginan, saya pakai heater yang gak sehat lah. Heater yang pakai cahaya doang gitu. Saya sampai radang-radang, sakit. Karena terlalu dingin. Bayangin hidup saya dulu kayak gitu. Tapi saya bersyukur. Saya lihat orang mungkin jahat sama saya ya. Mungkin Anda akan menghakimi, gembalanya parah. Orang kaya itu jahat banget. Tapi saya bersyukur. Orang tuanya kok gitu sih? Tapi saya bersyukur. Kenapa? Justru karena saya dibesarkan dengan kesulitan-kesulitan itu. Hari ini saya belajar bagaimana rasanya jadi orang miskin di Indonesia. Saya jadi ngerti dan saya jadi peduli ketika saya dengar ada anak-anak yang gak bisa sekolah. Saya jadi ngerti gimana merasakan gak punya uang buat makan. Saya gak pernah jajan loh dulu saudara. Gak pernah nyemil, gak pernah beli biskuit, gak pernah beli chips. Kurus banget. Tinggi 148, beratnya cuma 48. Berat 168, tinggi 168, beratnya 48. Cengking banget kan. Cananya aja nomor 26, 27. Kurus, saking gak pernah makan apa-apa. Makannya cuma secukupnya gitu nasi. Kenapa? Gak punya duit. Saya gak pernah ke supermarket tuh beli biskuit, beli ciki gitu. Gak pernah saudara. Karena gak ada duit lebih. Cukup-cukup cuma buat makan kenyang doang saudara. Itu aja saya masih nolongin teman-teman saya yang bokek saudara. Haleluya. Yang berikutnya ya, kita kembali ke soal jangan nyalain orang. Waktu kita susah,
Kita mungkin kecewa sama teman-teman kita. Kita langsung pasang status di sosial media. Teman terbaik itu baru ditemukan di saat kita jatuh gitu ya. Di saat kita susah, sahabat itu baru kita lihat gitu. Nah benar itu, benar. Tapi saya mau kasih tahu, ketika kita susah, kok gak ada sih yang mau bantu kita? Jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Tapi bertanyalah, apakah waktu kamu kuat, kamu nolong temanmu yang lemah? Apakah waktu kamu diberkati, kamu peduli sama teman-temanmu yang susah? Apakah sebagai pribadi kamu bisa dipercaya? Apakah kamu seorang yang murah hati? Tahu nggak, orang yang murah hati itu didoain panjang umur, sehat selalu. Amin. Tapi orang yang pelit didoainnya apa? Cepat mati. Nah itu. Saudara tabur tuai yang mau katakan amin. Jangan hanya melihat mahkota orang lain, tapi lihat juga salibnya. Karena hasil itu nggak pernah mengkhianati proses. Kita selalu ngelihat enak banget sih hari ini Pak Ishak punya gereja bagus banget ya gerejanya. Bisa makin banyak jemaatnya, bagus ya. Jangan cuma ngelihat itunya, tahu nggak nangis-nangisnya gitu kan? Tahu nggak prosesnya? Oh Bu Heni enak banget sih bisa masuk keluar TV. Belum pernah sih masuk ke dalam TV, belum pernah. Kok bisa sih, bisa dikenal orang di mana-mana gitu. Hey, jangan lihat sekarang. Nangis-nangisnya, kerja kerasnya itu yang orang gak pernah mau tahu ya kan. Yang kedua, cara menyikapi masalah. Jadi yang pertama jangan nyalain orang. Yang kedua, rendah hatilah untuk mengakui kesalahan. Rendah hatilah untuk minta maaf. Saudara, hebatnya seseorang itu diuji ketika dia bisa minta maaf meskipun dia gak salah. Mungkin beberapa Anda akan gak setuju sama saya, tapi saya kasih contoh. Orang komplain tentang kita, itu kemungkinannya dua. Memang kita salah, atau orang itu memang negatif. Ada orang-orang yang sangat negatif, selalu komplain. Ada ya orang-orang kayak gitu ya. Di hotel ini dia bilang kurangnya ini. Besok dia ke hotel itu dia bilang kurangnya itu. Dia ke hotel mana lagi dia bilang masih kurang juga. Emang ada orang tuh yang negatif yang selalu cari kesalahan orang lain. Nah yang model kayak gini kita gak usah dengerin lah. Tapi kalau ada orang komplain tentang kita dan memang kita salah, minta maaf aja. Tahu gak kata maaf itu menyelesaikan banyak sekali masalah. GM sebuah hotel, dia akan turun hanya untuk say sorry ke customernya. Kalau sampai cleaner bikin salah. Yang kayaknya mungkin lantai terlalu basah. Dia udah taruh tanda yang kuning, hati-hati lantai licin. Ya. Tapi yang namanya tamu, apalagi orang kaya, emang gue peduli lu tulis tanda itu. Pokoknya gue jatuh. Bisa ngerti ya? Yang tukang ngepel udah bilang, udah pakai prosedur SOP hotel. Pasang tanda hati-hati, the floor is slippery. Lantai licin. Tapi tante-tante itu sibuk WA. Blok, gublak. Kurang ajar. Saya bisa pendarahan di otak katanya. Panggil manajernya. Manajernya turun. Ya Bu. Biasa manajer tuh saya angkat jempol. Manajer tuh udah pakai jas rapi tetap. Minta maaf Bu. Ibu sakit. Bisa saya bantu? Gak bisa. Pegawai kamu. On. Katanya. Ngepel sembarangan. Saya jatuh nih. Sakit nih. Seleo nih. Lecet nih. Apa kata orang katanya. Oh iya Bu. Minta maaf ya. Apa yang saya bisa lakukan supaya ibu merasa nyaman. Bagaimana kalau saya bukakan kamar gratis malam hari ini di hotel kami. Biasa orang kaya kan, emang saya gak bisa bayar? Enggak Bu, ini komplimen dari kami sebagai permintaan maaf kami. Menurut Anda siapa yang salah? Si nyonya-nyonya yang WA dong. Lah kunaon atuh? Kenapa gak lihat udah ada tanda licin? Tapi GM ini minta maaf dan menyelesaikan masalah gak? Selesai. Bayangin kalau dia pasang di sosial media, dia foto tuh hotel. Apa gak jatuhin
nama baik orang atas kebodohannya sendiri. Saya belajar kata maaf itu gak gampang diucapkan oleh beberapa orang. Suami istri aja gak gampang kan minta maaf. Yang ngalamin bilang, Kalau kita salah, minta maaflah. Dan kalau satu kata maaf bisa menyelesaikan 1000 masalah, minta maaflah. Kebanyakan orang selalu mencari pembenaran diri. Kebanyakan orang selalu ingin dia terbukti benar. Dicari datanya, detailnya untuk membuktikan, gua gak salah. Apakah memperbaiki hubungan? No. Just a simple sorry can fix everything. Intinya cuma butuh rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bilang sorry. Kalau Anda tidak rendah hati, kata sorry terlalu mahal buat Anda. Hidup kita memang tidak ditentukan dari apa kata orang. Tapi pastikan perbuatan orang, perkataan orang yang negatif tentang kita, itu salah. Banyak kali kita gak mau dikoreksi orang, tapi kita juga gak mau koreksi diri. Gitu. Yang terakhir, bagaimana supaya Anda tidak bikin keputusan yang salah lagi? Saya tutup dengan 3 hal ini secara cepat. Sebelum bikin keputusan, yang pertama, jangan terburu-buru. Amsal 19 ayat 2, baca sama-sama. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan selalu terburu-buru bikin keputusan apapun. Jangan ingin cepat kaya. Orang yang ingin cepat kaya, itu akhirnya akan jatuh. Firman Tuhan nasihatkan kita untuk jangan ingin buru-buru kaya. Jangan ingin cepat buka usaha yang besar. Mulailah dari yang kecil. Anak-anak muda ini kadang-kadang lucu. Mereka pikir bikin kafe segampang itu. Yuk, join duit, kita bikin kafe. Sekali saya tanya, oke, berapa orang yang mau join bikin kafe? 4 orang, Bu. Oke. Saya mau tanya, yang penggemar kopi yang mana? Kafe identik dengan kopi dong. Yang penggemar kopi yang mana? Ya kami suka minum kopi, ya bisa lah. Oke, 2 orang. Yang ngerti tentang kopi siapa? Nggak tahu, nggak ada. Oke, yang bisa bikin kopi pakai mesin siapa? Belum. So, mau bikin kafe dari mana mulainya? Cukup punya duit? Gak bisa. Kita sering mau buru-buru buka usaha. Padahal gini, Anda pengen punya kafe, kerja dulu di kafe paling top di kampungmu, di kotamu. Kafe apa yang paling top di Bandung? Kerja dulu di situ. Saran saya, belajar dari bawah. Dari mana atau enggak? Dari bagian gudang, stok. Terima barang masuk, tata di gudang, nyusunin gelasnya, tutupnya, sedotannya. Kenapa? Kalau kamu pengen punya kafe, kamu harus tahu pengeluaran itu buat apa aja. Catat dong. Terus belajar cuci piring, bikin kopi, belajar bersihin, closing. Closing itu paling gak enak. Karena makan waktu dan harus bersih-bersih, harus ngepel-ngepel. Tapi itu pelajaran berharga. Anak zaman sekarang bapaknya bos gak mau mulai dari bawah. Padahal salah. Saya bisa jadi pemimpin hari ini karena saya memulainya. Saya mulai dari bawah. Jadi jangan ingin buru-buru. Yang kedua, sebelum bikin keputusan, pastikan jangan membuat keputusan saat Anda marah. Penyesalan tuh selalu datang terlambat. Amin. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah karena itu akan membawa kepada kejahatan. Orang kalau lagi marah, keputusannya pasti salah. Jangan buat keputusan saat hatimu sedang panas. Penyesalan selalu datang terlambat dan Anda nggak mau menanggung konsekuensi karena membuat keputusan yang salah. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, sebelum bikin keputusan apapun dalam hidup ini, pastikan pertimbangan hatimu didasari atas kebenaran firman dan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita bikin keputusan yang salah. Kalau keputusan kita itu menjebloskan kita kepada dosa.
Karena kita nggak bisa ngajak Tuhan bersekongkol dengan dosa kita. Contoh, kita nipu orang. Hukumnya adalah pidana, kita akan dipenjara. Katakanlah anak Tuhan ada yang jadi koruptor. Terus kita bilang gini, Tuhan bebaskan saya supaya saya nggak dipenjara. Gak bisa. Hukum tetap hukum. Orang tetap harus menuai apa yang dia tabur. Karena bukan Tuhan gak bisa nolong. Ini alasannya Tuhan gak bisa terlibat ketika keputusan kita salah. Kita baca sama-sama. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan mungkin akan memulihkan kehidupanmu karena engkau bertobat sungguh-sungguh. Tapi harga yang kamu harus bayar tetap harus dibayar. Tuhan tidak bisa disogok. Supaya hakim dibutakan matanya, tidak baca hukuman penjara. Bacanya dibebaskan hari ini juga. Wah, masyarakat bisa marah. Bisa ngerti maksud saya? Kita nggak bisa memanipulasi Tuhan dengan perbuatan kita yang salah. Jadi pastikan Anda bikin keputusan apapun, dilandasi kebenaran firman dan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa.